Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alexander Alekhine, sang juara dunia keempat, pernah memainkan juga Gambit Evan, teman-teman. Partai ini dimainkan oleh Alexander Alekhine melawan Adolf Watson pada tahun 1926. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda ke C6, gajah ke C4 dan gajah ke C5. Gambit Evan dimulai setelah didorong oleh Alekhine, B4 diterima, gajah kali B4 dan C3. Gajah ke A5 dilanjutkan dengan D4. E kali D4. Di posisi ini teman-teman, varian yang sering ditemui dari Gambit Evan adalah putih langsung rokade, tapi tidak dengan Alekhine. Dia menaikkan menteri ke B3 dengan target pion F7 cek dan langsung dijaga oleh hitam menteri ke F6. Sekarang di posisi ini teman-teman, dari Alekhine baru rokade. Di posisi ini juga dari hitam sebenarnya boleh memukul pion yang di C3 teman-teman, mengajak pertukaran untuk mengurangi tekanan. Baik, tapi jawaban dari hitam kuda G ke I7 dan C kali D4 di sini dia langsung rokade karena mengantisipasi kemungkinan pertukaran dan raja belum aman. Dijawab oleh Alekhine E5. Perhatikan, setelah diancam menteri ini dia lari ke G6 karena itu langkah terbaik. Jika dia bergeser ke lain tentu kena garpu oleh perwira putih. Baik, dilanjutkan dengan D5 dengan mengancam kuda. Lagi-lagi langkah kuda ini terbatas teman-teman. Jika kuda ini lari ke B4 tentu akan diancam oleh pion di A3. Baik, dijawab oleh hitam ini di posisi ini dengan kuda ke D8. Ditarik mundur pasukan oleh hitam. Gajah ke A3 dengan maksud memukul kuda. Langkah terbaik di posisi ini teman-teman adalah ditutup, karena jika kuda ini melompat ke F5 tentu benteng yang di F8 dipukul. D6 dijawab oleh Watson dan dijawab oleh Alekhine benteng ke D1. Gajah ke D7 berniat untuk mengembangkan perwira. Ketika dorongan pion sentrum di E6 ini dilakukan, maka dijawab oleh Alekhine dengan kuda ke C3. Jelas bahwa di sini perwira dari putih sudah total untuk menyerang teman-teman. Karena takut ketinggalan momen, hitam langsung memukul kuda dengan gajah. Menteri kali C3, B5. Jika mau bermain aman, di posisi ini Alekhine tentu menurunkan gajah ini ke B3. Karena pion yang di D5 ini biar tetap terjaga, tapi tidak dengan Alekhine teman-teman. Alekhine memilih untuk gajah ke D3 dengan mengancam menteri teman-teman. Langsung dipukul oleh hitam pion yang di D5. Terjadi pertukaran di sini, jelas Alekhine kalah satu pion. Ditolak oleh Alekhine dengan menurunkan menteri ke D2. Menteri ke H5 dilanjutkan dengan E kali D6, C kali D6 dan gajah ke E4. Di posisi ini teman-teman, jika kuda diangkat tentu akan kehilangan benteng yang di A8. Dan jika di posisi ini gajah ke C6 melindungi kuda, maka yang terjadi gajah kali D5 dan gajah kali D5, menteri kali D5, menteri kali D5. Setelah benteng memukul menteri ini, tentu dari hitam kalah satu perwira. Baik, kembali ke posisi di saat gajah ini ke E4 teman-teman. Langkah partai kuda ke B6. Dia memberikan kualitas tapi tidak dengan kalah perwira. Diterima oleh Alekhine. Setelah dipukul dan dipukul juga oleh kuda. Satu langkah dari ini teman-teman, dari Watson menyerah. Perhatikan, langkah yang mungkin menurut kita yang kurang menguasai langkah tipikal karakter dari Alekhine, kok bisa menyerah? Masa ini satu langkah menyerah kan gitu? Secara perwira hanya kalah kualitas. Kenapa kok bisa menyerah? Baik, langkah yang membuat dari Watson ini menyerah teman-teman. Menteri memukul pion yang di D6.
di sini dia menyerah. Kenapa dia menyerah? Kan itu mungkin pertanyaannya. Langkah terbaik di sini adalah ditutup dengan kuda ke-6 untuk melindungi benteng yang diancam oleh menteri dan gajah ini, teman-teman. Dan jika itu terjadi, maka dipukullah gajah yang di D7. Kuda ke B6 di sini akan dipukul pion yang di A7. Artinya sedikit demi sedikit akan habis perwira dari hitam juga dengan pionnya. Jika kuda ini ke D5 karena takut diancam, tentu dipukul benteng yang di F8. Baik. Kembali ke posisi di saat menteri ini memukul pion D6, kenapa dia menyerah? Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau benteng ini bergeser ke I8? Yang terjadi tetap dipukul gajah ini, teman-teman. F6 langkah terbaiknya untuk melindungi benteng. Di sini datang benteng ke I1. Dan jika di posisi ini, teman-teman, benteng memukul benteng, yang terjadi adalah dipukul oleh benteng lagi, teman-teman, dengan ancaman tetap checkmate atau kehilangan menteri. Langkah terbaik di posisi ini adalah H6. Setelah H6 tentu dipukul kuda. Setelah dipukul kuda tentu akan dipukul lagi kuda yang di A8. Baik. Di posisi tadi di saat benteng ke I1, teman-teman, langkah lain mungkin menurut analisa teman-teman, ini analisa engine yang saya pakai, teman-teman. Bagaimana kalau menteri ini ke F7? Apakah ada kemungkinan kalau menteri ini ke F7, teman-teman, akan datang benteng memukul benteng yang di E8? Kalau dipukul dia harus kehilangan menteri sekaligus checkmate. Misalnya dipukul dan tidak dipukul pun ini ancaman checkmate. Karena kalau dipukul langsung dipukul oleh menteri. Kenapa dia menyerah di saat posisi menteri memukul pion D6? 3 analisa tadi itulah alasannya, teman-teman. Tidak ada kemungkinan lolos dari cengkraman serangan Alekhine yang di partai ini, teman-teman. Baik, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, menjadi referensi teman-teman menganalisa. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.